Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarul, asal sekolah SMK Negeri 1 Kota Bekasi, kelas 12 RPLP. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang sekolah kedinasan. Sebelumnya, sudah ada yang tahu sekolah kedinasan itu apa? Sekolah kedinasan adalah kumpulan perguruan tinggi negeri yang memiliki ikatan dinas dengan berbagai lembaga penyelenggara pendidikan. Pengertian sederhana dari sekolah kedinasan adalah perguruan tinggi atau sekolah tinggi yang dikelola atau berada di bawah kementerian badan atau lembaga pemerintah, yang sebagian atau seluruh biaya ditanggung oleh yang menaungi. Pengetahuan dan keahliannya meliputi 1. Kemampuan melakukan analisis, 2. Kemampuan berpikir kritis, 3. Meneliti, 4. Manajerial, dan 5. Kemampuan komunikasi dan kepemimpinan. Prospek kerja sekolah kedinasan. Prospek kerja sekolah kedinasan sangat cerah. Bagaimana tidak cerah? Saat lulus kalian langsung diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil di kementerian atau lembaga yang menaungi. Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN atau PKN STAN rata-rata diangkat di Kementerian Keuangan. Lulusan STIS atau Sekolah Tinggi Ilmu Statistik ditempatkan di Badan Pusat Statistik. Lulusan STSN atau Sekolah Tinggi Sandi Negara diangkat di Badan Cyber dan Sandi Negara. Begitu pula dengan yang lainnya. Secara umum, rata-rata gaji awal lulusan sekolah kedinasan mengikuti standar gaji PNS dan disesuaikan dengan pangkat dan golongan ruangnya. Apa sih ikatan dinas itu? Ikatan dinas adalah salah satu program yang dijalankan oleh sekolah kedinasan untuk menjaring calon mahasiswa atau taruna yang akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Contohnya, jika kalian masuk ke dalam sekolah kedinasan yang memiliki ikatan dinas, maka setelah lulus dari sekolah tersebut, kalian akan langsung diterima sebagai PNS atau pegawai negeri sipil di bidang tersebut. Sedangkan sekolah kedinasan yang non ikatan dinas, maka lulusan dari sekolah tersebut harus mengikuti tes CPNS untuk menjadi PNS atau pegawai negeri sipil. Terus, apa aja sih keunggulan sekolah kedinasan yang memiliki ikatan dinas yang penting banget kalian tahu nih? Biaya kuliah jauh lebih murah dibandingkan dengan kampus pada umumnya. Pemerintah mensubsidi sebagian besar atau bahkan seluruh biaya operasionalnya. Nah, udah pasti nih kalian bakal jadi kebanggaan orang tua. Ngomongin soal lulusan, kalian pasti langsung kerja. Kalian pernah dengar tentang mahasiswa yang kesana kemari melamar pekerjaan? Itu tidak akan terjadi pada alumni ikatan dinas. Tadi kita sudah membahas keunggulan sekolah kedinasan. Sekarang kalian juga perlu tahu tentang kekurangan sekolah kedinasan. Yang pertama, harus langsung bekerja. Karena sekolah kedinasan yang ikatan dinas akan mewajibkan muridnya untuk segera bekerja sesuai dengan instansi. Ini berarti kalian tidak akan bisa langsung untuk melanjutkan ke jenjang S2. Biasanya, jika tidak mau langsung bekerja, maka diwajibkan untuk mengganti uang pendidikan yang dahulunya gratis. Yang kedua, pilihan karir yang sangat terbatas. Setelah lulus pendidikan, maka kalian hanya bisa bekerja sesuai dengan jenis sekolah kedinasan yang kalian pilih. Pilihan karir yang sangat terbatas akan memaksa kalian untuk bekerja di sana. Jika tidak mau bekerja sesuai dengan ketentuan, maka kalian harus membayar kembali uang pendidikan. Dan yang ketiga, peraturan yang sangat ketat. Di sekolah ini, peraturan sangat ketat. Hal ini untuk mendisiplinkan murid. Banyak murid yang mengeluh karena peraturan yang sangat ketat ini. Kalian tahu gak sih apa aja sekolah kedinasan itu? Yang pertama, Politeknik Keuangan Negara STAN atau PKN STAN. Sekolah kedinasan PKN STAN yang akrab disebut STAN ini merupakan lembaga pendidikan yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Hampir semua lulusan yang memenuhi syarat akan bekerja di Kemenkeu atau lembaga negara terkait. PKN STAN menawarkan beragam program studi dengan gelar Diploma 1 dengan Diploma 4. Program studinya jurusan akuntansi, jurusan pajak, jurusan kepabeanan dan cukai,
dan jurusan Manajemen Keuangan. Yang kedua, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik atau STIS. Sekolah Kedinasan STIS merupakan lembaga pendidikan di bawah naungan Badan Pusat Statistik atau BPS. Didirikan pada tahun 1958 dengan nama Akademi Ilmu Statistik atau AIS dan menawarkan jenjang diploma 3 sampai dengan diploma 4. Program studinya Statistik dan Komputasi Statistik. Dan yang ketiga, Akademi Militer atau AKMIL. Hampir semua pemuda Indonesia yang ingin menjadi bagian dari militer tahu tentang Akademi Militer atau AKMIL. Dari lembaga ini, lahir para anggota TNI yang siap melindungi bangsa dan negara. Studinya, Teknik Sipil Pertahanan, Teknik Elektro Pertahanan, Administrasi Pertahanan, dan Manajemen Pertahanan. Dan yang keempat, Institut Pemerintah Dalam Negeri atau IPDN. Walaupun sempat kontroversial, namun IPDN masih menjadi pilihan yang banyak anak SMA untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, kampus IPDN berada tak jauh dari kota Bandung, yakni di Jatinangor, Jawa Barat. Program studinya kebijakan pemerintah, politik pemerintahan, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen pemerintahan, manajemen pembangunan, dan kebijakan pemerintahan. Dan kelima, Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN. Bila Amerika Serikat memiliki Central Intelligence Agency atau CIA yang terjadi salah satu badan intelijen pemerintahan federal Amerika Serikat, Indonesia juga memiliki Badan Intelijen Nasional alias BIN. BIN merupakan organisasi intel yang membawahi Sekolah Kedinasan STIN, program studinya, agen, dan analisis intelijen. Yang keenam, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau STMKG. Tertarik mempelajari soal perubahan iklim dan meteorologi? STMKG bisa mempertimbangkan untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi. Berada di bawah BMKG, perguruan tinggi kedinasan ini mempersiapkan para lulusan untuk bisa menjalankan tugas Badan Meteorologi itu sendiri. Program studinya meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi. Yang ketujuh, Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir atau STTN. Perguruan Tinggi Kedinasan STTN berada di bawah Badan Tenaga Nuklir atau BATN. Merupakan satu-satunya sekolah kedinasan di Indonesia yang benar-benar fokus pada bidang teknologi nuklir. Program studinya Teknofisika Nuklir dan Teknokimia Nuklir. Dan yang kedelapan, Politeknik Permasyarakatan atau Poltekip dan Politeknik Imigrasi atau Poltekim. Poltekip dan Poltekim adalah sekolah kedinasan di bawah naungan Kemenkumham atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Poltekip membuka 3 program yakni Teknik Pemasyarakatan, Manajemen Pemasyarakatan, dan Bimbingan Pemasyarakatan. Poltekip didirikan karena adanya perubahan perlakuan terhadap pelanggar hukum menjadi pemasyarakatan. Oleh sebab itu, dibutuhkan SDM yang berkualitas yang dilatih melalui Poltekim. Poltekim juga terbagi menjadi 3 program studi, yaitu Hukum Keimigrasian, Administrasi Keimigrasian, dan Manajemen Teknik Keimigrasian. Dulunya, Poltekim bernama Akademi Imigrasi yang bertujuan untuk menghasilkan aparatur keimigrasian yang terampil dan profesional yang bertugas sebagai penegak hukum. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian suka dengan presentasi saya, silakan like, komen, dan subscribe.